Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang jawab salam saya doakan selamat dunia akhirat. Yang jawab salam mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Yang jawab rezeki yang kuat. Yang belum dapat jodoh saya doakan segera jodohnya. Yang belum dapat jodoh semua. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan tak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman rohi bahasa Nabi pada itu orang yang tak senang terhadap sunnahku maka bukan golonganku. Insyaallah yang hadir pada malam ini termasuk orang ahli surga dan ahli sunnah Rasul. Dan lagi dalam kompak juga yang bertanya lunas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Dewan dan seluruh hadirin yang insyaallah setiap pengajian hadir terus, mudah-mudahan beliau diberikan kesulitan kegiatan ini sampai selamat pada sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat belum terakhir katanya. Yang saya muliakan ayahanda orang tua kami Indonesia, alhamdulillah beliau diberikan kesehatan juga ceria dan bercahaya. Beliau adalah orang soleh. Beliau hormati ketua LPM Sayyidul Bahri yang tak kenal dengan saya. Dan tenang. Yang saya hormati RW RT Andi Jahida. Ini RT RW berarti satu. Ini Andi Jahida. Mana RT-nya? RW-nya? Yang saya hormati Wabil Khusus Wakilnya Imam Musola Ustaz Mahfud. Yang saya hormati Ketua Takbir Masjid Musola F3. Ini saya bacakan karena saya baru pertama. Saya orang lama baru besar, tapi pertama kali baru di sini. Disangka ada pencarian alhamdulillah dan mudah-mudahan ahli kuliahnya ahli ibadah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, puji syukur pertama kita ucapkan kepada Allah atas berkat inayah kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kaki kita
Kalau tidak ada pertolongan Allah, di bawah Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan hadir dalam kebahagiaan. Yakin itu adalah Allah menjadikan kita bertemu bersama berlaku bersama kita bertemu jahat. Mudah-mudahan tatap muka silaturahmi ini pasti akan dihidup kita semua dan diberikan keistiqomahan ibadah kepada Allah. Amin. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kuat sebagai umatnya mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke surga Allah bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya kekurangan jawaban. Dulu saya berdiri di sini bukan tukang sulap dan bukan tukang ceramah, hanya sekedar menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maaf kalian, orang tua kami berdiri atas bukan karena Tuhan atas kami, karena disediakan oleh panitia terpaksa kami duduk di juga. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tepat pada tanggal 18 kita memperingati surah Al-Mi'raj yang tahu kita laksanakan. Pertanyaannya, apakah ada asyari ini masih ada bekas dalam hati kita, atau ada iktibar pelajaran buat kita, atau buat keluarga kita, atau buat anak kita? Apa sih surah Al-Mi'raj itu? Kita ayatnya semua sudah hafal, paham. Semua apa? Sekira-kira mama-mama ini ahli pengajian apa ini? Surah Al-Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Kalau menjalankan berarti Rasul tidak jalan sendiri. Ya, kalau bapak pergi ke Surabaya naik opera itu, orang-orang apa itu namanya? Hah? Bis itu jalan atau di jalannya? Saya menjalankan. Bis jalan sendiri, itu dulu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dipanggil oleh Allah ke Suratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ada agenda yang besar untuk umatnya. Padahal itu belum sempurna menerima ini. Padahal kita tahu hukum Islam itu ada berapa? Ada di 5, 6 bulan ini sudah satu lagi tambah. Nah, jadi kalau satu lagi dapat berangkat nomor betul. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang 5, mengapa Allah memanggil Nabi Muhammad Rasulullah? Kita sudah. Ya abdi, ya Nabiullah, ta'al. Hai Rasul, hai hamba Allah, hai hambaku. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima agenda yang sangat besar, yaitu sholat lima waktu. Padahal Islam kita, kenapa yang 5 kali diucapkan dari kami? Hanya sholat. Begitu besarnya sholat untuk umat kita, umat Muhammad, Rasul dipanggil terlebih dahulu. Setelah Rasulullah SAW dipanggil ke Suratul Muntaha, perintah yang pertama adalah menunaikan sholat. Apakah sholat yang diberikan oleh Allah itu ada tulis, ada tata caranya? Tidak ada. Pertama Rasulullah menerima sholat, perintah dari Allah, Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Tak ada nama tak ada asal. 17 sholat yang terkenal. Diperintahkan oleh Allah. Bingung. Menghadap ke Nabi Adam, ya Allah, ayahku. Nabi Adam kan orang tua kita. Ini gimana Allah memerintahkan saya untuk melaksanakan sholat untuk waktu?
juknisnya tak ada, referensinya tak ada, entah kanan kaki sebelah kanan atau sebelah kiri atau tangan lonjor ke depan atau ke atas tak ada. Ini yang betul. Rasul perintahkan oleh Allah, ini Muhammad perintahkan untuk sholat. Mengapa Allah pada saat itu tidak mengajari Nabi Muhammad secara langsung membawa syaratan, tidak langsung? Kenapa? Berundur. Pertama sholat ini lima dulu. Yakin kalau lima dulu kita ada dalam. Yakin. Sholat semegah ini paling satu orang yang ngajarin artinya. Ya nanti. Subuh lagi. Betul tak? 50 rakaat. Wah, terlalu jauh ini. Nah, ada terakhir 50. Apa kata Nabi Isa tadi? Minggu nanti kita terima. Berat. Umatku yang besar-besar setinggi pohon kelapanya tak sanggup 2 rakaat diberikan oleh Allah tersebut. Apalagi umatku Muhammad kecil-kecil. Kecil. Mana sih? Masalah. InsyaAllah ada orang yang sini bisa menjadi orangnya ada di bawah. Jangan nampak semua. Saya masuk dari 3 hari terakhir. Saya masuk. Alhamdulillah. 50 rakaat diperintahkan oleh Allah negosiasi. Turun naik sholat ada negosiasi. Negosiasi dulu. Akhirnya ditetapkan oleh Allah imam. 50 tak ada referensi bingung Nabi Muhammad. Apa ngadu? Ya Allah, Engkau memberikan beban kepada hamba agar kami limpahkan kepada umatku, tapi Engkau tidak memberikan contoh kepada aku. Lalu Allah memerintahkan siapa? Malaikat Israel. Israel kiamat. Apa Israel? Jibril dipanggil. Sini. Kalau baca apa ibu? Jibril sini. Kau datang ke Muhammad. Kau ajar Muhammad itu supaya tahu jalan. Pertama, Rasul diajari oleh malaikat Jibril itu pada saat waktu apa? Apa? Yang dapat apa? Enggak. Malam. Malam itu tak siang. Allah turunkan malaikat Jibril pada saat waktu zuhur. Diajarilah 4 rakaat, takbir begini, rukuk begini, sujud begini. Lalu Jibril kembali lagi. Asal kembali lagi malaikat Jibril terangkan begini pada saat. Maghrib datang lagi, Isya datang lagi, subuh datang lagi. Lengkaplah 5 waktu 17 rakaat yang diajarkan oleh malaikat Jibril pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah Nabi Muhammad mendapat delegasi utusan dari Allah untuk menyampaikan risalah. Ini masalah sholat Isra. Lalu bagaimana setelah menerima sholat? Bagaimana sholat yang baik? Maka Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril. Rasul belum paham karena Rasul tidak seragam umi. Tak bisa baca, kasih kita tak bisa. Mengapa Rasulullah ini? Umi itu bukan umi itu ya. Umi dan Ustaz Qira'atan tidak bisa membaca. Makanya tidak bisa membaca Rasulullah SAW untuk menghindari Al-Quran itu original, tidak ada rekayasa dari Rasul. Kalau Rasul bisa baca, bisa diubah. Ada tak mampu orang yang bisa mengubah seperti pun lupa satu titik pun diubah, maka kata Allah ini Al-Quran. Bapak Ibu
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara takbir, mengapa kita harus takbir, dimana takbir ya Jibril, kenapa harus takbir, bagaimana takbir, bagaimana itu takbir, bagaimana caranya takbir, diajarkan oleh Jibril. Begini, Allahu Akbar. Ada yang mengangkat hadis mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh Allahu Akbar. Allah jangan sini. Mana? Kalau hukum bagaimana? Kalau hukum ada yang mengatakan sedikit. Hadis Ustaz. Ini murid saya ini. Saya paling lagi di sekolah. Coba kalau hukum bagaimana? Hukum kata Rasul, sebaik-baiknya ruku itu kalau bapak ibu menyimpan gelas di sini, lalu gelas itu tidak tumpah ketika dituangin air, maka itu masuk ke dalam. Ada ruku Rasul orang mau bilang, membalik. Tidak diajari teror, sungguh karena orang itu usulnya kata Rasul. Kamu sholatnya seperti apa yang kamu lihat aku sholat. Itulah diajari pelan-pelan. Kenapa kita diajari takbir? Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita takbir Allahu Akbar, menandakan bahwa sholat kepada Allah itu maha besar. Tidak ada upaya selain Allah yang takbir. Allahu Akbar. Kita menandakan sebelum jari bahwa kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sholat di dunia ini. Karena itulah sholat itu yang akan Allah hisab pertama kali. Sebagai kita punya pangkat jabatan, harta yang banyak, berlimpah, rezeki kita banyak, sedekah kita banyak, tapi tidak sholat. Baik. Bapak ganteng, ibu cantik, anaknya melok, tapi tak sholat berdua. Karena sholat pertama adalah dia agama. As-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, mendirikan sholat yang diajarkan oleh Rasul, maka dia menyempurnakan agamanya, menegakkan agamanya. Tapi kalau mendirikan sholat, maka dia telah merobohkan agama itu. Biasanya Bapak Ibu insya Allah musola ini hari kelas ini pernah nggak subuhnya? Alhamdulillah satu baris. Kalau satu baris imam dapat itu dan imam. Orang ingin melihat kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, baik turun ke manusia tidak ketika subuh. Kalau subuh Allah, sangat kepada Allah, subuh kepada Allah, yakin itu baik. Bagaimana yang tidak subuh? Bukan tidak baik, kurang sempurna. Insya Allah subuhnya, azannya, maghribnya dibalik musola ini. Untuk apa kita membangun musola masjid yang megah tapi orang yang tidak ada? Bapak Ibu kalau membangun besar orang itu orang capek tidak, untuk bersihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah kembali kepada takbir tadi, bahwa mengingatkan ketika kita takbir kepada Allah dalam hatinya kita inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Bahwa ketika takbir kepada Allah kita ingat bahwa di dunia, di bumi, di langit, mangan dari siapa yang kemarin itu itu takbir diajarkan oleh Nabi. Tidak patut yang selain kau sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita takbir, lalu kalau dalam promosi
itu ada apa namanya bapak terima karena apa betul nggak? Apakah bapak ibu minta ganda kita ini minta proposal untuk tujuan tak seperti ada nggak itu sedikit? Ada tapi pemanis sedikit kata-kata elok diawali dengan mukadimah. Soalnya demikian apa mukadimahnya? Alif kita berbuka kepada Allah, pemanis kepada Allah. Maka orang yang musuh baca istighfar terlebih dahulu, pemanis kepada Allah, pembuka pintu maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Kita bacanya kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni manusia menjadi fatwa samawati wal ardh. Bahwa maka wajahku pada dasar yang kepadamu yang menciptakan langit dan bumi. Lalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah, hidup, matiku semua hanya kepadamu ya Engkau, ya Allah. Pasrah kita kepada Allah. Ada kata-kata berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin yang mempunyai raja akhirat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Ini mas takbir. Belum rukuk, belum sujud, semua mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah memerintahkan malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad karena sholat ini adalah istimewa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan sholat bagaimanapun kondisi, bagaimanapun sakit pun. Bahkan sholat itu ketika kita mampu kita berdiri, ketika kita sakit mau silahkan kita berbaring. Kalau tidak bisa berbaring berdiri atas, kalau tak berdiri mata, kalau sholatkan itu mata tak bisa berdiri. Ya, berdiri. Kalau mampu berdiri silakan berdiri. Yang tidak bisa berdiri silakan duduk. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ada pemaksaan dalam ibadah. Insya Allah yang di surga semua. Kalau tidak bisa duduk, kita berbaring. Tak bisa berbaring, kita makan. Tak bisa berkhidmat, kita taruhlah. Kita sholatkan dulu. Yang menari wa menari. Kalau yang Allah panggil, siapa nyawa kita nak kemana kita lakukan? Bekal sudah belum ada yang kita bawa. Apa yang kita adukan kita bawa? Ketika kita sholat baik, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita pemeriksaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, sedikit pun besar, sedikit kecil, semua akan bisa oleh Allah. Kalau sholat gampang bu, dapat ibu baik sholatnya, kalahnya. Kamu sholat, bagus sholatnya. Asal sudah, dia mulai bisa. Kalau dia seperti anak menyembah, orang yang beribadah kelak, maka orang itu diutamakan oleh Allah SWT. Tapi orang yang banyak harta, bisa juga orang yang banyak harta itu dia akan masuk surga terlebih dahulu ketika hartanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disedekahkan, ada pengajian kita sedekah, ada makhluk kita nyumbang dengan ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah itu tidak akan sia-sia apabila sholat kita dijalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bapak Ibu ketika sholat, bagaimana Ustaz kalau saya sholat rajin tahajud tapi
kekuatan ibadah kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berikan panjang umur kita, maka pergunakan umur itu untuk ibadah kepada Allah. Kerjakan sholat selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka Rasul membesarkan kepada kita, "Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umatku kata Rasul, ketika dia diberikan panjang umur, dalam panjang umur dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Khairun nas man qala umruhu wa sebaik-baiknya orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi sebaliknya kata Allah, kata Rasul, "Wa syarrun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Dan sejelek-jeleknya umatku kata Rasul, ketika diberikan amanah panjang umur, tapi dengan panjang umur dia sekali jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bertanya dulu, ini panjang atau pendek? Ayo coba yang panjang. Ibu, coba yang panjang atau yang pendek? Panjang apa ya? Nah, panjang insya Allah, panjang umurnya, panjang rezekinya, semua kita doakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita ini, supaya ibadah melalui syarat, maka pergunakanlah dengan baik. Umur yang Allah berikan ini paling banyak 63 tahun. Kalau menurut umur Rasul, kalau ada yang 70 tahun diskon, kalau ada yang 80 diskon. Paling banyak umat Muhammad itu 120 tahun. Itu sudah bosan sebenarnya. Karena ada cerita yang saya sendiri, saking tuanya disuruhkan dari kanan. Sudah bosan itu, saya kalau ulang, saya dididik kita lagi. Sudah bosan. Jadi umat Muhammadnya ada limit. Panjang umur, pendek juga sudah. Panjang ya, pendek juga sudah. Ulangi. Yang tadi terjadi. Semua. Panjang ini lain-lain. Pada waktu itu. Jadi Allah berikan amanah kepada kita panjang umur, mari kita gunakan. Masukkan bulan lewat dan lomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ragu, Allah berjanji kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada-Nya. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman. Jadi ketika beriman, insya Allah akan berikan surga di bawahnya akan dilanjut semua. Insya Allah. Karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan umur yang diberikan oleh Allah dengan perbandingan kelak di akhirat, ketika kelak kita di akhirat kekal abadi bersama Allah. Perbandingan di dunia itu adalah 1000 tahun, di akhirat itu hanya 1 hari. Bayangkan kalau bapak ibu yang 60 tahun dibunuh pada detik di akhirat. Kalau kita digodok sama Allah masukkan ke neraka 1000 tahun, nak berapa triliun di dunia? Gosong bro, ada bekas kemarin itu gosong. Apa mau apa? Sanggup bapak ibu digosok di neraka lagi 10 tahun, sanggup? Tidak sanggup. Saya pun tidak sanggup. 1000 tahun di dunia 10 hari kira-kira. Berarti 24 jam aja dia. Bayangkan 1000 tahun. Kalau mau ditanya sesuatu, tak berapa detik aja di dunia kira-kira setengah jam aja. Apa yang kita lakukan ini? Ini jam kita salon yang punya istri, yang punya istri berlakulah kepada kami. Yang suami setia kepada istri. Jangan setia lingkungan. Ada. Ini setia ya. Lingkungan ada. Ya, setia kepada istri, yang ibu juga setia kepada suami. Jaga keluarga kita, anak dunia kita, agar supaya anak kita bukan jadi api neraka, jadi bahkan api neraka.
Ibu bapak selama sholat ini ingat kepada Allah itu berapa persen? Ada yang sholat Allah ingat dompet di mana yang dicari? Lupa ini. Allah kompor tak dibaca. Ingat kompor itu. Ingat, ketika ibadah kepada Allah jangan kita lakukan syirik. Fawailul lil musallin kata Allah. Banyak orang yang celaka karena sholat. Apa sebab? Ingat kita ini kemana-mana kita beramal. Allahu Akbar. Inilah aku dari puji Allah. Ada Allahu Akbar, ada tulisan berbeda. Maka di dalam sholat ini ada dua perbedaannya. Syirik filosofi dan syirik pribadi. Apa syirik filosofi? Yaitu syirik yang tidak kita sadari, kita tidak ingat kepada Allah, tapi ingat kepada Allah. Kita kan sudah Allah membaca dari itu atau kita mengatakan bukanlah saya orang yang syirik, tetapi saya adalah orang yang musyrik. Maka itu sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi bukan golongan orang musyrik, tapi saya golongan orang musyrik. Apa musyrik? Musyrik itu adalah menyebutkan Allah, menyebutkan selain Allah, tapi tidak sadar. Itu namanya syirik. Syirik yang tidak kita sadari ketika Allah Akbar. Aku tadi Allah itu. Apalagi orang tahu di mana suami. Baik, kalau dia mulai dulu, kemana ada pikiran? Apalagi suami darinya tidak berbeda, baik mana lagi? Ya, Allah, ingat kepada Allah. Ini berkata beriman dari kata sama Allah kepada engkau, melakukan engkau pada bagaimana cara supaya kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus tahu artinya wajib. Bagaimana caranya kita harus tahu artinya? Maka belajar kepada para ustaz, ada buku. Sekarang bapak ibu sekarang di sini sudah ada semua. Jangan ibu yang TikTok ada. Ini sampai mana? TikTok. Kalau mama bisa nggak senang TikTok. Kalau kita ada dulu TikTok, ada TikTok itu. Boleh saja lihat dengan yang TikTok yang berbau dakwah, monggo. Tapi yang bermaksud dengan monggo itu. Maka sholat yang diberitakan oleh Rasul sebelum nama kamu sholatlah seperti kau melihat aku sholat. Rasul ingat kepada Allah tidak pernah berlain. Maka sholat ini harus kita jaga supaya kesucian daripada sholat ini kita bisa laksanakan dengan baik. Kenapa kita harus sholat? Karena dibayangkan sholat itu adalah pihak agama. Barang siapa yang mendirikan maka melakukan agama, dan barang siapa yang meninggalkan maka melakukan agama itu sendiri. Maka banyak saudara-saudara kita umat Islam ini ribut satu sama lain karena sholat itu. Kalau satu sama lain sholatnya itu, insya Allah tidak ada kebiasaan satu lagi. Maka sholat ini adalah candaan bahwa orang yang melakukan sholat bisa mencegah dari perbuatan tidak munkar. Ini Al-Quran, bukan kebagusan, kata Al-Quran. Sholat bagaimana yang baik? Kalau laki-laki di musola, di masjid. Kalau ibu di rumah, mengapa harus di rumah? Karena tidak wajib
emak-emak ibu-ibu sholat di masjid, yang lagi itu laki-laki. Kalau sholat monggo, tapi tidak diwajib. Karena sholat, karena orang yang menjaga sholat, khusus sholatnya, insya Allah Allah mudahkan segala rezekinya, Allah akan mudahkan segala hajatnya. Apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Karena pada intinya sholat itu adalah adalah untuk menenangkan hati kepada Allah Subhanahu. Karena sholat itu intinya adalah zikir. Sholat itu adalah makna zikir, ingat kepada Allah. Adalah berzikir kita ma'iman Allah. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Orang yang jauh dari sholat, maka hatinya tidak akan tenang, akan mudah, tidak akan sempurna di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan orang muslim oleh Allah ini kita bersyukur, orang mukmin kita bersyukur. Mengapa 5 waktu kita harus bersyukur? Tujuannya apa? Untuk menunjukkan dosa maksiat kita ketika kita zuhur, bersihkan luka kita, maka sholat ini berkaitan dengan kepala kita, menjaga segala aspek kehidupan kita, mulai dari tarawihnya, mulai dari wudhunya, mulai dari tempatnya, mulai dari sholatnya, mulai dari makannya, semua dijaga. Maka itu insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita sholat tarawih bagus? Ibu sholat tapi ini tidak dicuci, itu namanya orang pakai baju atau pakai celana. Oh, ibu sholat tapi tempatnya tidak suci, maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka pada orang yang suci, suci segalanya, suci yang besar. Maka dalam kehidupan sholat ini, perintah dari Allah ini bukan hanya sholat yang kita dirikan, tapi aspek kehidupan sosial ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dirahmati Allah, mulai dari pertama ibu umpama ibu tidak melakukan hubungan suami istri, lalu ibu tidak tahu tata cara bagaimana dia akan besar, itu akan berentak kepada sholatnya. Itu harus dipelajari. Maka sholat ini adalah dari hal yang terkecil, maka hal yang besar di dalam sholat tidak ada semua. Tergantung kita bagaimana kita mengamalkan kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Kesempurnaan sholat itu adalah ketika qadarnya, tempatnya, makannya, waktunya. Jadi ibu sholat terus, kalau waktu sama aja zuhur 9 menit, ada tanda-tandanya semua. Kalau zuhur sholat zuhur, jangan sholat asar. Usolli al asri, zuhur. Kecuali apa? Indah ibu perjalanan, ada namanya jamak, sholat jamak, ada jamak kosong, ada takbir, duduk sampai Allah. Dan kalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada hamba. Ibu perjalanan silakan di jamak takbir boleh, jamak kosong boleh. Ketika ibu tidak perjalanan, silakan sempurnakan sholatnya, ibadahnya. Agar supaya apa? Kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sholat ini sudah rusak, maka akan rusak segala kehidupan. Itu Al-Quran mengatakan. Maka insya Allah dari mulai sekarang sholat ini bukan hanya kita peringati sholat wal mi'raj, tapi kita bagaimana mengambil sejarah kita kata tulis Nabi dalam menerima wahyu tersebut tentang sholat, sehingga sholat itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari semua muslimin rahimahullah. Maka yang membuat hati kita itu betul, ada beberapa hal yang tidak ingat kepada sholat itu. Arabtumullah wa lam ta'atu haqqahu. Kamu tahu kepada
diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, tapi kita tidak menjalankan hak-haknya kepada Allah. Apa haknya? Satu. Makanya muadzin selalu mengatakan as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Yang dibalik an-naumu khairun minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Sedih nota yang panjang. Betul. Ini subuh biasanya. Subuh ini Bu, yang paling berat melaksanakan sholat itu sholat asar sama sholat subuh. Karena pahalanya paling besar. Asar biasa kedua. Kalau zuhur tak, isya tak, maghrib tak. Kalau asar subuh istiqomah, insya Allah semuanya istiqomah. Bayangkan, setelah zuhur dapat tidur, dengan kemana? Asal tak sholat kemana? Maghrib sholat, kalau zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh. Maka dibilang kalau bisa diusahakan subuh itu bangun jam 4 sebelum tahajud, perempat malam tahajud pada Allah, jangan tidur langsung pergi lagi. Kalau bisa ibu setelah sholat subuh baca Al-Quran sampai nanti suruh matahari satu tongkat daripada hitungan tongkat, maka ibu sholat sunnah di situ, maka mustajab di situ. Itu tak kita. Mungkin saja rezeki kita lambat, mungkin ibadah kita kurang sedekah kepada Allah, sholat yang tidak dijaga. Maka kata Allah, apa kata Allah? Intansurullah yang suruhku wasabit agamaku. Kalau engkau menolong agamaku, menolong aku, maka aku pun tolong dan aku tetapkan tindakanmu. Ya, tapi kalau kita tak menolong agama, siapa yang tolong kita? Kita menolong kepada Allah, ya. Maka doa yang baik itu di dalam sholat, Bapak Ibu. Ketika ibu subuh terakhir, maka mintalah di situ. Hanya ibu nangislah, bukan ibu ngangkat tangan minta. Boleh saja itu sunnah. Selepas astagfirullah doa tidak. Sholat yang udah yang paling mustajab adalah sholat ketika kita subuh terakhir. Bacanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca 3 kali istiqomah. Setelah itu Bapak Ibu baca sholawat setidaknya 100 kali setiap setelah baca salatul maktubah. Istiqomah, jangan sembarang baca besok tak baca. Kata Allah ini main, kau minta apa? Tak kasih. Ibu istiqomah, setahun tak kasih Ustaz dicoba. Ahasibannya su'ayyatuku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Akan mengira orang mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal dia itu dicoba dong. Ibu keluarganya dia coba, gara-gara nasi pada si kita, tahu satu suami, kita mau belajar dulu mobil, kita dicoba oleh Allah banyak pembasnya. Ini hamba aku ini betul mana ibadah pada aku, dicoba oleh Allah. Ahasibannya su'ayyatuku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Dicoba oleh Allah. Lulus tidak? Ini pada sebulan tak lulus oleh Ustaz. Aku dah 2 bulan. Aku tak dapat apa Ustaz. Rezeki tak turun. Kencangkanlah ibadahmu, kencangkan istighfarnya, kencangkanlah sholawatnya, sujud kepada Allah, nangis betul-betul. Jangan sambil kayak sambil apa? Sambil kamu. Betul. Ada cara ini. Sambil tak. Sujud kepada Allah betul-betul, nangis kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan kamu minta banyak, minta kau sikit. Minta Allah berikan rezeki sedikit pun jangan.
10 rakaat, 10 salat, sekarang sholat setahun nggak sholat, kayak itu Fitri aja. Kalau itu Fitri, itu nggak sholat, itu Fitri sholat. Sholat tarawih itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, setengah hari, setengah sah. 10 hari terakhir jadi banyak. Ini baju, tapi tak ada. Salah Bapak Ibu. Ketika kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan di sini introspeksi diri kita. Apakah ibadah kita sholat? Kalau menjadi musolli, banyak orang yang jaga dengan sholat, karena sholat itu segalanya. Maka dari itu kita belajar pada Ustaz. Ini Ustaz ini banyak yang dilakukan himbuan, banyak bacaan bagus, ya. Banyak fasadu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada Anda jika engkau tidak tahu, dia hadir. Dosa itu. Datang Ustaz. Saya sholatnya juga Ustaz. Saya besok. Kairunas mantaan dalam Quran. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang mengajarkannya. Datang ke Ustaz, jangan malu. Karena ilmu ini tidak ada batas. Bapak Ibu yang ada waktu nanti Ustaz, jangan malu. Perbaiki bacaan kita, makhrujul huruf kita, tajwid kita, bacaan kita. Banyak Ustaz yang mahir-mahir. Jangan salah. Ibu jangan ragu, bapak jangan malu. Kalau ibu malu bertanya, maka sholat sesat di jalan. Jalan kemana? Ini majelis taklim yang berusaha ini alhamdulillah. Ada Ustaz Yasin yang memimpin ini, jamaah Ustaz Yasin, Abu Yasin. Tanyakan ke beliau orang ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada, Allah itu tidak memberikan nikmat di muka bumi ini. Berat kecil akan dicoba oleh Allah. Layangan tambahnya Allah coba dengan jauh. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi Ayub, siapa yang menyaksikan Nabi siapa? Bapak Ibu? Hah? Apa? Nah, kalau tanya itu penyanyi berprofesi apa? Paham semua lu? Atau sinetron dunia yang paham maknanya? Paham semua penyanyi nangis berapa sinetron? Kalau dibohong aja itu beda. Siapa yang penyanyikan? Nabi? Hah? Nabi bertahun-tahun bu dikasih ulat sama Allah tadinya, dikasih ulat, tapi sabar, dia nak ibadah, ulatnya simpan dulu, kalau simpan dulu aku nak ibadah ya, nanti makanan. Jadi, sekarang sakit kepala sakit pusing, apa pusing? Allah ibadah. Tak ada kamu ini. Dari masyarakat Jawa ini jangan itu. Aku ini kena kubur Ustaz. Pergi rumah sakit tak ada jadi tak penyakit lah. Dan lain lagi, kesurupan lagi, nambah dosa lagi. Betul tidak? Maka pola pikir kita kepada Allah, hati kita ini jaga dengan baik, dengan sunnah. Dan kita mengambil air itu, Allah jelaskan di pikiran kita. Jangan salah ketika kita mengambil air wudhu, Bapak Ibu, itu mencerdaskan pikiran kita. Jangan salah Bapak Ibu ketika kita sujud itu melancarkan darah kita, mencerdaskan otak kita. Jangan salah Bapak Ibu ketika kita tidak itu menghilangkan kolesterol secara medis. Bapak Ibu tidak berdaya buka secara medis, secara sholat. Orang yang banyak sholat biasanya bisa tolong Allah Bapak Pak Yai Indonesia yang membanyak jemaah agung melihatnya. Kalau ditanya umur dengan saya, beliau begitu. Maka ada cahaya di situ, ada bekas di jalan. Cahaya nur di sholat.
karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang dirahmati Allah. Selain sholat maktubat, tegakkanlah sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah apa? Rawatib dikerjakan. Maka Rasul Muhammad SAW sunnati faisanikin. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka akan golongan. Kalau kita tidak diakui Rasul, tak kemana kita? Maka banyak orang mengatakan anak akhibar Rasul wala tuha. Saya ingat pada sunnah Rasul, tapi banyak meninggalkannya. Sunnah-sunnahnya kita sholat rawatib sunnah, makan tangan kanan sunnah, memang diri. Ya, mangkit tangan kaki kanan, turun kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, jangan boleh. Sedikit sunnah yang dicontohkan oleh Rasul kalau kita kerjakan sama. Lebih-lebih sholat duha. Tahu sholat duha? Siapa yang hafal doa sholat duha? Inna duha'a duha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal ismata ismatuka. Allahumma kana rizqi bisa, wa in kana fil ardi ma'adiju, wa in kana ba'idan faqaribu, wa in kana mu'assiran fayasiru. Apa artinya? Wa in kana fis sama' fa'anzilu. Kalau ada di langit Allah berikan. Wa in kana fil ardi, jika ada di dalam perut bumi, fa'anzilu keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribu, jika jauh itu maka dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fa'anzilu, jika haram halalkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasiru, jika itu susah maka permudahkan ya Allah. Berdoa ya. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan dikabul. Ini bukan minta-minta. Maka doa yang paling bagus di dalam sholat. Khususkanlah sholatnya, sempurnakanlah sholatnya. Insya Allah Allah bukakan segala tabir kesusahan kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Allah berikan segala apa yang kita kerjakan. Ingin pangkat Allah naikkan pangkat. Ingin rezeki Allah berikan harta. Ingin luas hati Allah lapangkan hatinya. Ketika mudah permasalahan, sulit permasalahan, Allah permudahkan permasalahan. Ketika punya anak, kita ingin anak disolehkan, diperbaiki di dalam keturunan kita. Maka sholat berlangsung. Maka sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melakukan agama, sholat itu maka mudahkan agama. Dengan siapa yang meninggalkan agama, maka dia dengan meninggalkan sholat maka dia termasuk golongan agama itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Isra Mi'raj hanya bukan seminar, bukan hanya lesbik, bukan informasi, hanya peringatan, tapi diambil hikmahnya. Sirah Nabi kita ambil, kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sanggup tidak Bapak Ibu? Sanggup insya Allah. Jadikanlah kampung kita ini Qaryatul Baitul Waqul. Qaryah yang jadikan seperti Madinah yang punya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ahli surga, sehingga Allah mudahkan segala urusannya. Kampungnya jauhkan dari mara bahaya. Insya Allah. Demikianlah kurang lebihnya. Karena kalau lama-lama juga untuk besok ada kerja atau bagaimana, ada keperluan dan sebagainya. Namanya dia nanti lanjut atau tidak ini? Lanjut. Bapak yang saya dulu. Habis sudah. Ya. Jadi kita tutup. Inilah pertemuan dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf bukan saya menceramai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah perintah wa tawassul haq wa tawassul bisabr. Saling memberikan nasihat tentang ketakwaan, saling memberikan nasihat tentang kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah apabila ada kata ucapan yang tidak pas dan nanti Bapak Ibu sekalian antara kami itu adalah sebagai manusia al-insan al-halil atau manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Alhamdulillah kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahmudi SRD. Semoga kita dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia maupun di akhirat. Agar selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji dan